Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam renungan pagi yang dimana kita percaya hari-hari ini kita boleh tetap setia, boleh selalu mendengar firman Tuhan. Bukan hanya mendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dan pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang Hari Raya Pantekosta atau bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Karena apa? Di hari-hari ini sebentar lagi kita akan masuk di dalam doa 10 malam. Pada saat Yesus naik ke surga, maka ada 10 malam sampai hari yang ke-50 kita akan merayakan Hari Raya Pantekosta. Apa itu Hari Raya Pantekosta? Coba kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari ini kita tahu bahwa sebagai orang Kristen kita harus menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menjadi saksi. Kalau Roh Kudus tidak turun dalam kehidupan kita, kita bukan menjadi saksi tetapi kita menjadi saksi dusta. Karena hanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, firman Tuhan katakan dia akan menjadi saksi. Saudaraku yang kekasih, orang boleh bahasa roh. Puji Tuhan, Anda dikaruniakan bahasa roh. Anda dan saya itu bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi saya bicara itu tidak cukup hanya di situ. Oleh Roh Kudus, maka Anda dan saya pasti akan pergi menjadi saksi. Tuhan katakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus beda dengan kuasa yang ada di dunia. Kalau di dunia itu bahasa aslinya adalah exousia. Kita punya kuasa seperti contoh sebagai Presiden Jokowi Dodo, dia punya kuasa untuk memerintahkan PSBB, maka itu semua terjadi PSBB. Seperti tukang cukur, dia bisa katakan kita kepala harus tunduk, kepala harus hadap ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Contoh lagi, tukang parkir juga punya kuasa. Itu kuasa exousia, tukang parkir yang ngatur kita punya mobil parkirnya di mana. WL juga bisa punya kuasa. Contoh, dia suruh kita berdiri, kita memuji-muji Tuhan. Kita bisa berdiri, dia suruh kita duduk, kita duduk. Dia suruh berdiri lagi, kita berdiri. Dia suruh angkat tangan, kita angkat tangan. Dan bukan hanya WL, termasuk pendeta. Pendeta juga punya kuasa. Pendeta katakan, ucapkan sesuatu kepada kiri kanan Anda, maka itu terjadi. Nah, tapi Roh Kudus bukan exousia. Tapi Roh Kudus adalah dinamo atau dunamis, satu kegerakan, satu kemampuan untuk menjadi saksi. Bersaksi dengan menjadi saksi ada perbedaan. Menjadi saksi bukan sekedar bersaksi, tapi hidup kita ini menjadi kesaksian. Contoh, kenapa kita punya kehidupan bisa berubah? Karena itu, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kehidupan lama kita tinggalkan. Roh Kuduslah yang mengubah hidup kita. Contoh, air putih sebelum ditaruh teh, maka dia warnanya putih. Waktu ditaruh teh, ditaruh gula, maka air putih itu berubah menjadi warna coklat dan rasanya pun manis. Contoh lagi, kita menjadi saksi, artinya kita punya kehidupan yang dahulu tidak menjadi terang. Nah, terang dan garam itu bisa kelihatan.
Kalau ada lilin saja, gak usah hanya ada lampu. Lilin saja bisa menerangi kegelapan yang di sekitar yang gelap itu. Termasuk garam. Kesamaannya, garam dia bisa menyebar kemana-mana, dia bisa larut dan tidak kelihatan, tetapi dia bisa mengubah rasa sop itu menjadi asin. Oleh sebab itu, artinya berubah, artinya eksistensinya berubah. Kehidupan lama kita tinggalkan, maka kita menjadi punya kehidupan yang baru. Sehingga kita kemanapun, kita selalu akan bersaksi dan menjadi saksi. Kita anak murid di sekolah, kita bisa bersaksi di sekolah. Kita sebagai pengusaha, kita bisa bersaksi. Kita sebagai pelayan bisa menjadi saksi. Kita sebagai pengacara, kita bisa menjadi saksi. Kita sebagai dokter, kita bisa menjadi saksi. Kita sebagai pengusaha besar, kita bisa menjadi saksi. Kita kuliah, kita bisa menjadi saksi. Kita bekerja, bisa menjadi saksi. Kita menjadi ibu rumah tangga pun, waktu ke pasar, bisa menjadi saksi. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kapan kita menjadi saksi? Waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, maka kehidupan kita akan berubah dan berdampak. Saya ulangi lagi, bukan hanya berubah, dan kita akan membawa dampak. Bukan banyaknya. Dampak itu bukan seberapa banyak. Contoh sebuah sup, itu asinnya, itu garamnya sedikit saja, tapi membawa rasa yang berbeda. Kalau bicara tentang membawa dampak, bukan bicara tentang kuantitas, tetapi bicara tentang kualitas. Bukan bicara tentang jumlah, tetapi bicara tentang kualitas hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Contoh, kita tahu banyak orang Kristen yang ada di Filipina, ya. Tetapi apakah mereka membawa dampak ke seluruh dunia? Enggak. Tetapi Indonesia mungkin minoritas, tetapi Indonesia ini anak-anak Tuhan, di China anak-anak Tuhan membawa dampak yang begitu luar biasa. Dari mana sih kita bisa tahu ini orang berubah? Dari mana sih kita bisa tahu ini orang punya dampak? Dari mana? Dari buahnya. Dia menjadi saksi, berdampak itu dari buahnya, bukan dari pohonnya. Pohon kita belum tahu itu buahnya apa. Mau buah mangga atau mangga harum manis, ada mangga koini, itu dari pohon kita belum tahu. Tetapi waktu dia berbuah, maka kita akan lihat buah itu yang menunjukkan, oh rupanya ini buah mangga harum manis. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, kita mau supaya kita ini walaupun lilin kecil, tetapi pada saat kita menerangi tempat kegelapan, maka kita mempengaruhi situasi dan keadaan. Kalau orang berbuat jahat, contoh, seumpamanya orang berbuat jahat sama kita, kita tidak balas dengan kejahatan, tapi kita bisa mengampuni kejahatan itu. Banyak orang dunia mengatakan begini, saya kalau orang berbuat baik sama saya, maka saya akan lebih baik. Kalau ada orang berbuat jahat sama saya bisa lebih jahat. Oh, itu belum berubah. Itu Anda belum bisa menjadi saksi. Saudaraku yang kekasih, pertanyaan saya, apakah saudara pernah disakiti orang hidup Anda? Saya yakin setiap orang pernah disakiti oleh orang lain. Sebaliknya juga, apakah perkataan kita pernah menyakiti hati orang lain? Pasti saya yakin Anda pernah disakiti dan Anda pernah menyakiti hati orang lain. Apakah kita mau balas kejahatan dengan kejahatan? Tidak. Firman Tuhan katakan, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu, supaya dosamu juga diampuni. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, mari, kalau kita sebagai anak Tuhan mau jadi saksi, maka kehidupan kita harus berubah dan kita harus berbuah. Saya tutup di Galatia pasal yang ke-5. Roh Kudus buahnya ini. Galatia pasal yang ke-5. Mari kita buka Alkitab kita, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 rasa, bukan buah, bukan
buah-buah roh. Tetapi buah roh itu di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudaraku yang kekasih, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, pasti hidupnya penuh dengan kasih, hidupnya penuh dengan sukacita, hidupnya penuh dengan damai sejahtera, hidupnya penuh dengan kemurahan, hidupnya ada penguasaan diri. Dan saudara dan saya itu akan menjadi garam, menjadi terang. Dari buahnya lah orang bisa tahu hasil daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka hidupnya pasti berubah. Buah mangga hasilnya itu adalah bisa dicicipi orang lain. Waktu dia belum berbuah, maka dia belum bisa menjadi saksi. Buah itu berfungsi waktu sudah keluar buahnya. Dan buah itu pasti diproses. Janganlah kita menghakimi orang lain. Marilah kita sering saling menopang, membawa kasih. Kata-kata kita membawa berkat. Sehingga buah membuktikan pohon, bukan pohon membuktikan buah. Maka pagi hari ini firman Tuhan jelas kepada kita. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi. Maka saya ajak nanti tanggal 21 waktu hari kenaikan Yesus Kristus, kita ada doa 10 malam. Saya ajak kita semua ikuti 10 malam. Dan jamnya akan kita kasih tahu jam berapa yang akan dimulai, supaya kita juga bisa sesuai dengan anjuran pemerintah, supaya kita tidak melanggar anjuran pemerintah. Kita akan lihat situasi dan kondisi, apakah kita bisa ibadah jam berapa sampai jam berapa. Saya percaya waktu kita punya kerinduan dipenuhi Roh Kudus, maka buahnya akan kelihatan. Dan kita waktu menjadi saksi, orang lain melihat kehidupan kita, orang lain bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat pagi hari ini, renungan firman Tuhan singkat, tetapi saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala yang Kau sudah perbuat bagi kami. Kami boleh bangun pagi-pagi dalam keadaan yang sehat. Kami tahu semua oleh karena kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami kesehatan yang baik jasmani maupun rohani. Berikan kami hikmat, berikan kami pengetahuan dan pengertian yang benar. Dan sepanjang hari ini biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami, menyertai kami, sehingga keluarga kami diberkati, anak istri kami diberkati, suami kami diberkati, sekolah kami diberkati, usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, bisnis kami diberkati. Setiap apa yang kami lakukan, Engkau jadikan kami berhasil dan beruntung. Terima kasih buat renungan pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.